penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nak nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga dhabihatul muslim meskipun enggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan enggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Oh itu selingkuhannya kan mesti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan enggak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan karep-karepmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet. Sudah jelimet. Sehingga enggak ada kitab matan yang induk kecuali disarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-khulqum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi, pemotongan. Hulkumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, kan mungkin juga. Ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus. Ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan takbir di Bajiria sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi
kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harakatu masbuh. Itu kalau enggak sarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini. Saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan tuwer mak. Kusik halal tau ora? Karena tanya orang awam, halal kata saya gitu. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja, tetap yang ngambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan. Hayat mustaqirrah, hayat ittirariyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit. Gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya tidak. Kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level apa? Pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harakatul masbuh. Jadi tak baca ya, supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca versinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Quraisy, Habib Husain semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Ini halaman 562. Ikutnya bab Kitab Ahkami Shaidi wa Dzabai. Ya jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Beda. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Di orang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biar. Iya, ada yang karena ngerti ya zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, nggak pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Loh kok sentek dong? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak perso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harad dama yang bisa mengalirkan apa?
darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiatin syariah ma'rifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api ma'rifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api ma'rifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiatin syariah. Nah karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu madbuh. Wa yuqalu aisyu madbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirrah hiya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh hiya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bayakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ittirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ane kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bungsu halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik. Tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya kenapa yuyu halal, karena amfibi guys, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan enggak ngefek kan kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal. Udah kadang makan selama ini. Iya, selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Kata siapa? Ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul. Susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwana Mas Nafis daerah itu penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul baru kan? Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan? Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu masalah. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawanan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang hal naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah.
naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, Yuyu itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia enggak ada kayaknya. Enggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi Yuyu, yang kecil itu. Itu kalau diharamkan enggak ada yang protes ya? Enggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak Wafa, kalau alasannya amfibi, Yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih kleket-kleket. Kadang kan apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP jarak waktu. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya kalian tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya nyun sewu di bab apa B itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun mahdhah, kata beliau, wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, ternyata saya jawab nggak apa-apa dibeli saja, ngikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah tapi yang punya tanah tadi tetap menjual karena tidak mengindahkan hukum itu. Mau apa coba? Makanya saya bilang bagi tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Tidak hitam putih. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk Pak Arifin. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah.
Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sing ndak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya enggak sholat, enggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis mereka. Nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, mazhab bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kamu. Terus tak ceritanya. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak ceritanya gini Pak Arifin. Menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ingat anak ini. Sementara kenangannya mbak jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cok tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya nome bodoh. Ya saya sama semuanya. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggo ini. Kalau kebetulan tangganya wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus ubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah, ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya di fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu yang kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit
Orang mati artinya pernah hidup. Lah itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, lam yusalla alaihi. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafi nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah apa? Nggak lupa nggak apa? Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang sarhun ala sarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqawniyaka latan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qallaba wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai pesonya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi loh, ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain. Tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin. Sebuti Pak Arifin, alhamdulillah sehat. Jaminan mau rawuh. Dari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngapur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutkun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih kadang ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah. Dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis seduk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Jadi pas diongok-ongok ini sudah mati.
Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah, apalagi nganggo keris naga sastra. Wah, itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan? Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya apa? Keris itu misalnya gitu. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah, itu haram. Kena. Oh, itu mesti mati dulu. Komisen tatonan apa? Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu enggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ini? Iya, karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya, mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu tak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat Bapak yang ayam jago itu? Ilatnya ya, itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya, eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah ya, yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ini. 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10-14 kan. Iya. Ya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh, kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gua tatonan kan terus dua reaksi tubuh, takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat, apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Nah ini sudah takut, dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disuwentak, iku telelekan, jare telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini itu. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadarwis, berani modar ya wis gitu, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Akhirnya musuh kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu loh. Telelekan itu pokoknya tadi loh Pak Arifin, kepaku tadi. Nah, agak berkutik.
Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi diongo-ongo mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi enggak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin, budi kabar. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah, makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idin. Kalau 2 kali, tapi 2 kali maksudnya yang 1 kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama.